Hai anak-anak Amazing Kids, anak-anak Sabtu Ceria. Selamat sore, kita jumpa lagi dalam ibadah online. Masih online ya? Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk sebelum kita mulai, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan kalian, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Sampai pada sore hari ini Tuhan, Engkau melindungi kami, memberkati kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan kembali belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami akan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita menyanyi dulu. Kita menyanyi lagu Rayakan, ya. Yuk. Berdiri semua, yuk, semangat. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oke, mari kita mulai ya. Hari ini kita udah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Udah merayakan Paskah ya. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 25 ya. Yohanes 11 ayat 25 berbunyi demikian. Yuk semua buka Alkitabnya, berdiri kita baca bersama-sama ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati."
mati, walaupun ia sudah mati ya, walaupun ia sudah mati. Jadi di sini judul firman Tuhan pada sore hari ini, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, anak-anak, kita nggak perlu takut. Yesus pasti bisa menolong kita, sedangkan kematian aja Dia kalahkan ya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus kemudian mengalahkan maut itu ya, namanya mengalahkan maut. Maut itu tidak ada apa-apanya. Ya, Yesus dapat mengalahkan maut, mengalahkan kematian, sehingga Dia hidup untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus nanti naik ke surga ya. Tunggu ya, setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit, Yesus hidup, kemudian Yesus naik ke surga ya, kembali ke tempat Bapa ya, kembali di sana. Nah, kita akan belajar. Di sini kita akan belajar. Setelah Yesus bangkit, nih gambarnya ya. Yesus bangkit, ini kan kuburnya kosong kan? Ya, Yesus bangkit. Kemudian Yesus naik ke surga. Setelah 4 hari Yesus naik ke surga ya. Sekarang kita belajar apa sih yang Tuhan kerjakan sewaktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini 3,5 tahun. Yesus juga pernah membangkitkan orang mati, karena Yesus itu punya kuasa untuk membangkitkan. Yesus punya kuasa atas kematian ya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yang pertama kita belajar itu ada di Injil Lukas pasal 8. Kita mulai di ayat 40 ya. Nggak usah dibuka. Itu adalah Yesus membangkitkan anak Yairus. Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Waktu itu anaknya sakit keras, kemudian mencari Tuhan Yesus minta pertolongan ya. Nih gambarnya, anaknya sakit keras mencari Yesus untuk minta pertolongan. Nah, Yesus belum datang karena pekerjaan Yesus banyak, menolong banyak orang, dikelilingi banyak orang, maka terlambat datang. Memang Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya. Nah ya, terus belum datang, si anak ini udah mati, anak perempuan ini ya, anak perempuannya Pak Yairus ini. Nah itu baru meninggal. Kemudian Yesus berkata talitakum ya, dulu talitakum, anak Pak Yairus itu langsung bangkit. Setelah bangkit dia kembali pada kedua orang tuanya. Tuhan Yesus bilang beri makan ya. Jadi Tuhan Yesus yang pertama membangkitkan seorang anak, yaitu anaknya Yairus, itu baru meninggal. Kemudian yang kedua sudah meninggal lebih lama ya, udah meninggal agak lama, yaitu seorang pemuda Nain, anak seorang janda. Nih sudah diusung mau dikuburkan, udah dibawa untuk dikuburkan, diusung ya, dibawa untuk dikuburkan. Nah ini juga Tuhan Yesus melihat anak pemuda ini di atas usungan, ibunya menangis. Yesus berbelas kasihan, Yesus menjamah usungan itu ya. Nih dibuka tutupnya, dibuka, dia lihat anak pemuda Nain ini meninggal. Kemudian Yesus berkata, hai kamu bangunlah, bangkitlah. Kemudian anak ini bangkit ya, pemuda ini bangkit ya. Nah itu yang kedua ya, Yesus mengalahkan maut tadi yang pertama, baru meninggal Yesus bisa membangkitkan. Yang kedua ini udah agak lama meninggalnya ya, udah mau dikuburkan, Yesus juga membangkitkan. Nah yang ketiga Lazarus nih gambarnya. Sedangkan Lazarus ini udah mati, udah meninggal, kemudian sudah dikuburkan. Ya, sudah dikuburkan. Ini ada di Injil Yohanes pasal 11. Kalau yang tadi pemuda Nain di Lukas pasal 7 ya. Kita nggak usah baca ya. Nah, Lazarus ini udah meninggal 4 hari. Nah, Maria dan Marta pun bilang itu sudah 4 hari di dalam kubur, udah bau ya.
udah bau, tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, terus Lazarus dipanggil, keluarlah Lazarus. Lazarus keluar. Ya, jadi ini yang ketiga. Yang pertama, tadi anak Yairus baru meninggal, Yesus bangkitkan. Yesus berkuasa membangkitkan. Yang kedua, meninggal udah agak lama, udah mau dikuburkan, Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan. Bahkan yang ketiga, yang sudah 4 hari di dalam kubur, yang orang-orang bilang udah bau, ya udah rusak, jasadnya udah rusak, tapi Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus punya kuasa terhadap kematian. Yesus mengalahkan kematian. Waktu Yesus di atas kayu salib itu, Yesus menunjukkan kembali bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang dapat mengalahkan kematian. Yesus adalah kebangkitan. Nah, anak-anak, tidak sampai di situ ya. Murid-muridnya juga Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kuasa kebangkitan itu Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul. Di antaranya adalah Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus itu ada di dalam Kisah Para Rasul 9, dimulai dari ayat 32. Dia membangkitkan Tabita atau Dorcas ya. Tabita atau Dorcas ini adalah seorang yang baik hati, yang memberikan menjahitkan baju untuk para janda-janda, perempuan-perempuan yang miskin, semuanya ditolongnya ya. Nah, itu sakit kemudian mati. Nah, Petrus dengan kuasa yang daripada Roh Kudus, dengan kuasa yang daripada Tuhan, dia membangkitkan Tabita ya. Tabita disuruh buka matanya, langsung bangun, langsung bangkit. Yang kedua, rasul yang satu lagi adalah Paulus. Paulus juga melalui Roh Kudus, Tuhan memberikan kuasa kepada Paulus, kuasa kebangkitan ya. Dia membangkitkan seorang pemuda bernama Etikus. Pada waktu Paulus berkhotbah sampai malam gitu ya, di lantai 2 di kamar loteng, kemudian Etikus itu kurang fokus, dia duduk di jendela, di kusennya jendela ya, di ambang jendela situ duduk, kemudian kena angin sepoi-sepoi, dia hampir tertidur, kemudian dia terjatuh dan sampai di bawah dilihat sudah mati, sudah meninggal ya. Itu makanya anak-anak kalau dengar firman Tuhan harus sungguh-sungguh ya, nggak boleh main-main, nggak boleh sampai tertidur. Itu sebetulnya apa? Lalai, karena nggak fokus dengar firman Tuhan ya. Nih, sampai di bawah, terus Paulus berdoa kepada Tuhan, maka Etikus dibangkitkan. Nah, siapa yang membangkitkan Tabita? Tuhan melalui Petrus. Siapa yang membangkitkan Etikus? Tuhan juga melalui Rasul Paulus. Nah, anak-anak, kembali Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, itu ayat hafalannya. Kita ulangin ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, tuh. Oke, sampai di sini. Jangan lupa seperti yang sudah-sudah 3M untuk apa? Lebih dekat kepada Tuhan. 3M. Yang pertama,
membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, memuji, menyembah dan menyampaikan doa-doa kita. Yang ketiga, yang ketiga apa? Mengikuti ibadah maupun online maupun offline ya, tatap muka. Pokoknya harus mengikuti ibadah. Jangan pernah melalaikan ibadah. Oke, baiklah, sampai di sini anak-anak. Sekali lagi, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi nggak usah takut. Yesus pasti bisa menolong kita. Sedangkan kematian aja Dia kalahkan. Apalagi persoalan masalah-masalah kita. Kita tinggal bilang sama Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Oke? Mari kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Yesus Tuhanku, kami ingin setia dan patuh kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami sudah belajar Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk lebih mengetahui lagi, untuk lebih yakin, lebih beriman kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena Engkau mengalahkan kematian, maka Engkau pasti dapat menolong kami. Engkau pasti dapat membawa kami Tuhan kepada kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seperti yang telah Engkau lakukan, Engkau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Engkau bangkit dan hidup. Engkau naik ke surga Tuhan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di kerajaan surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.